larut malam, tak bisa kiranya kami menyebar untuk hikmah musuh Quran tentunya akan dibahas atau dikupas tuntas oleh Bapak Profesor. Oleh karenanya kami di sini Quran ini membuat. Demikian tadi sambutan sekaligus laporan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dorok, Bapak Anshorin, yang pada kesempatan malam ini sudah memberikan laporan dan juga sambutan atas nama Cabang Muhammadiyah Dorok. Disampaikan terima kasih. Berikutnya adalah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Desa Rogoselo. Kepada beliau Bapak Saronto, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Profesor Dr. Mahfud MPD yang saya tunggu-tunggu menitohnya. Yang saya hormati Ketua PJN Amatan Buruk, yang saya hormati Kepala atau Pengurus Renku Muhammadiyah Surabaya Solo, yang saya hormati Pembinaan Asia Rumah Amin. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah sehingga pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia di Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua PCM Doro Bapak Amsori Sarjana Ekonomi, yang terhormat Ibu Atiyah SPD Ketua Bincang Cabang Aisyah Doro, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Saronto beserta Ibu, yang terhormat Bapak Dr. Fakhrudin Eko Hardianto MPD Mudir Trenium Muhammadiyah Hargoseno beserta dengan seluruh asatid dan asatidah, Ketua Orto Cabang Doro, ibu-ibu Umi Nababah. Saya itu luar biasa, tepuk tangan untuk beliau ya. Namanya keren banget. Saya kira Nabab, ada kata-kata Nababan itu Batak, Nababan ya. Tapi kalau Nababa itu bisa bahasa Arab, tapi ternyata artinya adalah nabuh bareng-bareng. Kreatif sekali ya. Dan sudah tentu para santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pengajian malam ini yang dirahmati oleh Allah. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'a sya'ni wa daraji Al-Fadliyati Rotal Adati Ya Hayyan Liwal Karoji. Luar biasa ya, saya jadi ingat itu ibu-ibu. Saya teringat itu kalau saya dulu Ya Rasulullah salamun alaik salamun alaik Ya Rafi'a sya'ni wa taraji عطفا يجيب أرضى العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رفيع الشان والدرج يا أهيل الجود والكرم. Artinya apa? Ya Rasulullah salamun alaik. Wahai Rasulullah, junjungan yang agung, salam sejahtera untukmu. Ya Rafi'ash syani wat daraji. Wahai junjungan yang meningkatkan derajat dan kedudukan. Atfatayyaji rotal alami, jagalah aku wahai penjaga alam. Jadi tidak penjaga alam. Ya uhailal judi wal karomi, wahai Rasulullah yang maha pemurah lagi maha mulia. Itu artinya mengandung makna yang sangat dalam. Jadi kita ingat kalau umroh atau haji di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak orang yang melambaikan tangan. Ada yang mengatakan ya Rasulullah salamun alaik, ada yang mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibullah, salam kepadamu wahai Rasul utusan Allah,
salam kepadamu wahai yang dicintai oleh Allah. Itu sambil meneteskan air mata kalau sambil ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya setuju ya Pak Fakhruddin, terus kembangkan seni-seni Islami seperti ini ya, terus kembangkan di kalangan para santri-santriwan itu, terus kembangkan seni-seni Islami dari syair-syair yang dilantunkan oleh Umi Nababa. Itu ternyata santriwati kita cukup familiar ya, cukup familiar ya. Ada juga sholawat yang diciptakan oleh tokoh NU dari Banyuwangi, namanya Kiai Haji Ali Mansur, tahun 1963, ketika PKI itu hampir menguasai bumi Indonesia. Kiai-kiai banyak yang disembelih, santri-santri banyak disembelih. Maka Kiai Ali Mansur atas dasar mimpi, dan di mimpi itu didatangi oleh orang-orang tinggi besar berjubah putih. Lalu ketika ditanyakan kepada ahli hikmah, siapa yang datang dalam mimpi saya? Itu adalah sahabat Nabi ahli perang Badar. Maka kemudian diciptakanlah semangat umat Islam untuk berjuang melawan PKI. Itu diciptakanlah yang namanya sholawat Badar. Bisa nggak Bu? Umi? Bisa Bi? Ayo Bi, ayo Bi ya. Masya Allah, tepuk tangan dong.
Masya Allah. Jadi salawat badan, salatullah, salamullah ikut sanes ciptaan Habib yang boten, ciptaan wong Mesir ini kok boten, ciptaan Pakistan boten, itu ciptaan Kiai Nahdlatul Ulama dari Banyuwangi, Pak. Mau bahasanya Arab. Ulo kolalan panjang sudah paham, ya harus bisa melantunkan lalu meresapi makna yang ada di dalam sholawat badan itu seperti apa. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an. Ini nusulul Qur'annya ini. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi yang ngaji lagu-lagu ya Mas ya, bagus itu Mas ya, di lagu-lagu. Coba kenapa tadi saya perpanjang Syahrul Ramadan alladzi sepanjang itu tidak apa-apa karena itu ikhfa ya. Jadi ikhfa lalu gunnah itu dipanjangkan dengan variasi itu boleh ya, asal jangan nabrak tajwid ya. Qul huwallahu ahad, nah itu tidak boleh. Qul huwallahu ahad, nah itu harus begitu ya, ya Mas ya, bagus. Jadi Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran untuk menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syekh Imam Husain At-Tabatabai di dalam kitab tafsir Al-Mizan, tafsir itu macam-macam ya, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, tapi ini tafsir Al-Mizan dikatakan, mengapa Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Itu Allah menurunkan Al-Quran penuh 30 juz dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia itu pada bulan Ramadan, khususnya adalah 10 hari terakhir. Makanya di surat lain Allah menegaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar, itu 10 hari terakhir. Itu nalikanipun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi, lalu dari langit bumi diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, gampangane 23 tahun wis digenapke ngaten nggih. Kalau sedulure dhewe digenap dhewe timbang 22 tahun
2 bulan 22 hari, gampangannya 23 tahun. 13 tahun Al-Quran diturunkan di Mekah. Ini yang kemudian dinamakan sebagai ayat-ayat apa? Makkiyah. Lalu 10 tahun diturunkan di Madinah, itu yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Maka ayat yang pertama turun di Gua Hiro itu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya, hafal semua kan? Itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ayat pertama yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 ayat pertama itu pada 17 Ramadan di Gua Hiro, sekaligus menandakan bahwa Muhammad itu diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, karena menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran. Al-Quran itu istimewa, Pak. Di antara kitab-kitab suci agama, Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Pertama, dari segi sastranya, ya, itu kalau dari sastra itu kata-kata akhir dari ayat itu sama. Qul a'udzu birabbil malikin ilahin, iya. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam. Qul a'udzu birabbil min syarri ma. Jadi mengandung nilai sastra yang tinggi, yang waktu itu kesusastraan di Saudi Arabia pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah nilainya dibandingkan dengan nilai sastra Al-Quran. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Al-Quran itu menghasilkan suara, ada sound. Maka suara dari Al-Quran itu lahirlah kemudian ilmu qiraah. Tadi yang sudah dipelajari oleh santrinya Mas Makhludin, ya, ada lagu Bayati. Bayati itu ada Bayati Qoror, ada Bayati Jawab, ada Bayati Jawabul Jawab. Lalu ada gurunya mana? Ustadz qiraahnya mana? Ada? Mana? Ada ya? Mana? Ibu? Ibu ya? Oh, Bapak? Di belakang ya? Masya Allah. Lalu ada lagu Soba, ada Soba, lalu Soba Ajami, ya Pak ya? Mana guru ustadznya ini ya? Yang jaket hitam. Wah, luar biasa. Lalu ada Nihawan, ada Hijaz, ada Rosh, ada ala Nawa, ada Shika, ada Jiharka. Kan apa Mbak ya? Jadi kalau bapak ngimami sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, itu lagu Rosh, ya, lagu Rosh. Kalau akan ngimami dengan lagu Soba, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu lagu Soba. Wah, rasa orang ngerti gue. Soba. Kalau akan lagu Shikah bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim,
Malik yaumiddin. Itu lagu Syika. Jadi Al-Quran itu mengandung nilai seni yang sangat tinggi, yang itu tidak dijumpai pada kitab suci agama lain. Coba waktu Paulus Yohanes almarhum ya, itu mencoba untuk mendalil pakai Bible lalu dilakukan. Itu kan lagunya rodo piye ngono ya. Beda dengan kita. Ada lagu Payyati, ada lagu Soba, ada Hijaz, ada Dihawan, yang itu merupakan kekayaan seni di dalam baca Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu mengandung sound, mengandung suara yang itu bisa dikembangkan. Itu adik-adik kita tadi sudah membaca dengan bagus. Mana tadi tinggal dikembangkan, disempurnakan. Lalu Al-Quran juga mengandung tulisan. Dari tulisan Al-Quran itu kemudian timbullah seni yang namanya khatil Quran. Gitu betul. Ada seni tulis Al-Quran, ada jenis rik'i, ada thuluthi. Kalau ini saya tidak menguasai, tapi kalau yang qiraah saya menguasai ya. Jadi dari tulisan Al-Quran itu juga melahirkan seni tulis Al-Quran yang disebut dengan khatil Quran. Lalu hebatnya lagi, Al-Quran itu gampang untuk dihafal. Makanya lalu di sini ada pondok tahfidz Quran ya, Mas Fahudin ya. Ada yang sudah 10 juz kacau. Ayo 10 juz. Wah. Ini ya. Ada yang 20 juz? Oh belum. 13 juz. Nah, itu luar biasa. Itu mudah untuk dihafal Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Itu pengalaman saya juga begitu, Pak. Zaman mahasiswa S1 di Bandung, saya itu tinggal di masjid karena tidak kuat untuk ngekos. Mas Farudin ya. Jadi sama. Pak Farudin Semarang itu ternyata tinggalnya di Masjid At-Taqwa. Ternyata At-Taqwa itu ketua takmirnya saya, Mas. Ya. Jadi saya tinggal di masjid, tukang azan, tukang ngepel, ya, tukang apa namanya ya, tata-tata. Lalu suatu saat saya itu banyak hutang. Saya bertanya kepada seorang kiai, Pak Yai, saya banyak hutang, gimana caranya ya? Lalu kiai itu mengatakan, coba baca surat Al-Waqi'ah. Habis maghrib 3 kali, habis subuh 3 kali, dibaca 3 bulan, jangan berhenti, terus menerus. Habis maghrib 3 kali, habis subuh 3 kali. Maka saya amankan. Idza waqa'atil waqi'atu laysa waqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'atun idza wajjatil ardu wa qussatil jibalu fassan fakanat saba'an munbata wa kuntum azwajan thalatha, dan seterusnya sampai akhir. Ya, fashabul maimanati. Itu, tapi panjenengan hafal bukan karena hutang ya? Ya Mas Mbak ya? Enggak, karena memang menghafal. Saya itu amalkan itu ajaran Pak Kiai. Baca Al-Waqi'ah habis maghrib 3 kali, habis subuh 3 kali, selama 3 bulan. Maka saya baca, alhamdulillah 3 bulan itu hafal betul Al-Waqi'ah. Tapi utangnya orang lunas. Kok utangnya orang lunas? Ya ada manfaatnya lah ya, bahwa Al-Waqi'ah itu hafal karena dibaca habis subuh, habis maghrib 3 kali. Persoalan utang itu tidak ada hubungannya dengan Al-Waqi'ah.
kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebut Asmaul Husna bahwa Allah itu pemberi rezeki, yaitu Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Jadi nek ibu-ibu, tapi ibu-ibu sini sih orang duit utang Bu ya. Ketika potongannya orang daripada utang. Itu ibu-ibu di saya Pak Lurah yang utangnya akeh. Itu saya sarankan baca Al-Waqiah ben apal Al-Waqiah, tapi utangnya yang boh. Jadi Al-Quran itu mudah dihafal. Coba di masyarakat sini kan terbiasa untuk membaca surat Yasin malam Jumat ya. Biasa malam Jumat ya. Coba kalau saya sentuh misalnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa kulla syai'in ahsaynahu fi mesti hafal Pak. Tapi bapak-bapak di kampung saya sana, di kampung saya Bu, itu orang mau hafal, orang podo karo bapak-bapak nang kampung dulu. Sehingga nalikane zaman Covid sak wingi niku nalikanipun traweh orang entuk nang masjid, orang entuk nang musala tapi kudu nang omah, bapak-bapak podo stres. Mergane nopo? Ama apale mung kulhu karo inna a'tayna kal kautsar. Nek kumpul nang keluarga sholat taraweh kira-kira sing imami sapa? Mesti bapak, orang mungkin ibu. Meskipun ibu itu hafidh. Yang imam zat bapak. Apale mung kulhu karo inna a'tayna. Terus piye? Ya amamannya tarawih 23 Pak. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Assalamualaikum. Salat kedua ghairil maghdubi, anak cilik sing buri dewen celepuk mesti kulhu. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Terus rakaat kedua ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bocah sing rada gede celepuk juga mesti inna a'taina. Karena apalagi mung loro. Ternyata banyak bapak-bapak yang stres, tapi bukan bapak-bapak didorong boten teng mriko. Jika banyak yang bertanya kepada saya, Pak Mas ini gimana ya? Aku apalagi mung kulhu karo inna a'taina. Ya ora apa-apa to Mas. Tapi kan aku izin karo anak bojoku dikira aku reso ngaji. Padahal reso ngaji. Yang ngene wae saya bilang. Sebenarnya membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah itu kan hukumnya sunnah. Orang usah baca ayat atau surat ya ora apa-apa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Kan boleh. Tapi teman saya bilang Pak Lurah, yo enak meneh kok dikira ora iso ngaji meneh. Ya segini wae. Itu kan satu ayat juga boleh. Jadi pada rakaat pertama ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Pakai jalan keluar. Nah terus rakaat kedua alif lam ra. Nah kan lumayan. Salat rakaat pertama pada salat kedua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah juga boleh. Wah ceritanya begitu dipraktekkan keren nih ya Bapak. Wal maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bojone ngapa Pak? Masya Allah Bapakku saya kira hafal Al-Baqarah. Jebule Allahu Akbar.
Niko teng mriko lho Kak, bapak-bapak mriko teng daerah kulon. Jadi Al-Quran itu salah satu keistimewaannya, selain tadi sastra, ada suara, ada tulisan, lalu mudah dihafal. Maka kita semua sepanjang bulan Ramadan ini, ayo kita baca dan kita hafal. Walaupun tidak 30 juz, tetapi ada ayat-ayat yang kita hafal, ayat-ayat yang favorit yang kita hafal. Sehingga nanti ketika kita meninggal, kan kita semua akan meninggal ya. So kondisi ya wong mati kan orang mesti bu ya. Kadang-kadang sing nom disiki, sing tua keri, sakit buatan. Sakit. Sing nom disik, sing tua keri itu bisa. Atau sebaliknya, sing tua keri, sing nom disiki, iku ya iso. Podo ae. Tak dongake kabeh yang hadir di majelis taklim malam ini, sehat umur panjang, tapi umur panjang ingkang diagem kangge ibadah dumateng Gusti Allah. Allahumma boten umur panjang kangge kemaksiatan, naudzubillah min. Jadi Al-Quran itu hafalkan. Setelah dihafalkan, kemudian kita tahu maknanya. Bagaimana tahu maknanya? Ya ngaji, tahu maknanya. Dan kalau tidak tahu maknanya, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran kalau tidak tahu maknanya? Oh, Al-Quran itu bahasa Arab, gitu betul. Kudu ngaji. Bapak sekalian, ini ada yang menarik. Tadi sudah dikatakan Al-Quran ada suara, ada sastra, ada tulisan khot, mudah dihafal. Lalu yang kelima itu konten isi Al-Quran. Ternyata banyak orang-orang non-Islam, orang Barat yang tertarik dengan kebenaran nilai-nilai Al-Quran. Ada seorang penyelam dari Prancis, namanya Christopher. Orang Prancis jenenge ngono ya Bu ya. Christopher. Orang kaya wong Ndoro jenenge Pak Mulyono, Pak Joko ya. Nah, itu seorang penyelam. Mulyono sapa ora ngerti. Mulyono kan kathah ya. Ada seorang penyelam. Seorang penyelam itu menemukan fenomena aneh di Selat Gibraltar, di mana ketemu antara lautan Atlantik dengan lautan Mediterania. Itu di Selat Gibraltar antara Spanyol dan Maroko. Nek orang ngandel jenengan monggo tidak mriko. Monggo ya jedak kok saka Ndoro iki nyang Pekalongan kok nyang Tegal terbang ke Maroko ya Bu ya, atau ke Spanyol. Teng Spanyol terbang itu perjalanan kira-kira 19 jam, 2 kali haji Bu. Saya kebetulan sebelum Ramadan kemarin ikut rombongan pimpinan Pusat Muhammadiyah itu ke Belanda, ke Belgia, lalu terakhir Perancis. Iya. Nah, itu karena menjelang Ramadan ternyata gegap gempita syukur menyambut Ramadan itu tidak hanya di kelurahan Rogoselo saja Mas, tidak hanya di Ndoro Pekalongan, tapi juga di Perancis, di Belanda yang saya berhenti sholat di masjid-masjid sana. Betapa orang-orang itu begitu menyambut kehadiran kita, tamu siapapun, bukan hanya orang Indonesia. Itu mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, lalu sambil mengucap
Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Yang menarik adalah ketika di Belanda, Mas Farudin, itu sholat asar di Amsterdam, itu masjid bekas gereja. Jadi gereja itu dibangun pada tahun 1846, kalau di tembok itu ditulis itu gereja. Jadi di dalamnya gereja asli Pak, karena bangunan besar megah tidak dirubah. Lalu pada tahun 1981 itu dibeli oleh komunitas orang Turki yang ada di Amsterdam, lalu dijadikan sebagai masjid. Jadi gereja Pak, gereja persis, masih bentuknya gereja. Cuman di depan itu, kalau depannya kan altar ya, dilalah altar itu di bagian yang bertolak belakang dengan Ka'bah, sehingga belakangnya gereja itu dibuat pengimaman kayak pengimaman di Masjid Madinah Pak, hanya apa, cengkuat alit-alit, bukan kados Masjid Indonesia ya, kan pengimamannya lebar banget. Jadi persis itu lalu berubah menjadi masjid. Kenapa? Karena di Eropa ini banyak gereja-gereja kuno yang dibangun megah, itu sudah ditinggalkan oleh umatnya. Banyak gereja-gereja kosong. Salah satunya yang di Amsterdam itu yang kemudian dibeli oleh komunitas orang-orang Turki, lalu dijadikan sebagai masjid. Saya sholat asar di situ sambil merenung Pak. Ini dibangun 1824, zaman sakmono kan Belanda menjajah Indonesia. Iki ojo-ojo duitnya diangkut dari Indonesia untuk bangun ini. Aku pikirannya ngono ya. Dan tahun itu kan mereka menjajah kita, padahal Belanda itu negaranya kecil, hanya se-Jawa Tengah ditambah setengah Jawa Barat. Itu pun di bawah laut Pak. Di lautnya dibendung, sing bendung ya duit soko Indonesia ya. Dan penduduk Belanda saat ini hanya 17 juta, sedikit ya. Kalau Jawa Tengah sudah berapa? 35 juta, separuhnya Jawa Tengah. Jadi apa ya, lali mau apa? Ora, Nuzulul Quran, kita kembali ke laptop. Kembali ke laptop apa Pak Berdin? Aku ngomong Al-Quran. Oh, seorang penyelam. Ada fenomena di Selat Gibraltar, dua laut yang terpisah airnya dan tidak menyatu. Yang satu berwarna putih dan rasanya tawar, yang satu berwarna biru rasanya asin. Itu tetap tidak mau menyatu, padahal podo banyu deh. Awake dhewe nek wedang kopi dicampur susu, gelem campur mboten? Gelem, jenenge kopi. Nek teh campur susu, purun campur mboten? Jenenge apa? Apa ini? Ya, teh tarik itu juga begitu. Tapi ini satu air laut yang warnanya tawar, warnanya putih, rasanya tawar, yang sebelahnya itu rasanya asin, warnanya biru, itu terpisah, tidak mau campur. Sehingga penyelam Christopher itu bingung, ada fenomena apa ini di Selat Gibraltar ini. Bahkan diceritakan berpisahnya antara kedua laut itu sampai di kedalaman 1000 meter di bawah laut, itu tetap tidak nyampur. Maka yang memberikan jawaban terhadap fenomena alam ini adalah Al-Quran, yang ayatnya kerap kali kita baca. Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan.
Surat napa niku? Ar-Rahman. Wa bi ayyi kurang kompak. Nek kompak tak donakno kok iso tuku klambi anyar. Wa bi ayyi rabbikum marjal bahraini bainahuma fabi ayyi hafal ayat ini, hafal, sering dibaca, tetapi kita tidak sadar bahwa ayat itu menjelaskan tentang fenomena aneh di dunia ini, fenomena aneh di dunia ini yang ada di Selat Gibraltar yang memisahkan antara Maroko dan Spanyol. Marjal Bahrain, Allah itu membiarkan dua laut berpisah, yaltaqiyan, yang kemudian bertemu tetapi tidak campur. Bainahuma, di antara keduanya, barzakhul la yabghiyan, seolah-olah ada tembok pemisah sehingga keduanya tidak campur. Ini Al-Quran ini sudah menjelaskan fenomena yang ada di Selat Gibraltar. Mana itu luar biasa ilmiahnya Al-Quran. Apalagi kemudian Bapak Ibu, ada seorang dokter ahli bedah bangsa Prancis, namanya Dr. Maurice Bucaille. Cinten Maurice Bucaille, tapi Bucaille bahasa Prancis, nama Prancis. Sanes Bucaille bahasa Indonesia. Dr. Maurice Bucaille itu seorang dokter ahli bedah bangsa Prancis. Dia merupakan seorang penganut Katolik yang taat. Ketika dia mencari referensi kitab suci terkait dengan keilmuannya, yang dia adalah seorang dokter ahli bedah, dari berbagai kitab-kitab suci agama dipelajari, dia tertarik kepada 3 ayat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 11, 12, 13. Kalau saya bacakan pasti adik-adik hafal. Al-Mu'minun hafal enggak? Sudah hafal ya? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu, ayo, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ibu ini hafal ya? Ibu ya, ibu hafal ya? Jadi Dr. Maurice Bucaille itu seorang dokter ahli bedah bangsa Prancis yang dia beragama Katolik, tertarik kepada 3 ayat di dalam surat Al-Mu'minin ini, ayat 11, 12, 13. 3 ayat ini menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kenapa Allah itu menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah? Kalau Adam diciptakan dari tanah ya, tapi kita turunan Adam ini
diciptakan dari saripati tanah. Karena apa? Semua yang kita makan sedoyo ingkang kaulan panjenengan sami dahar buka puasa wau niko asale saking tanah. Nek ono sing mau aku tuku ning Indomaret kok Pak, ora saka tanah. Apa iya? Indomaret tukune apa? Roti. Nah, roti dibuat dari apa? Terigu. Terigu saka tanah. Gini betul. Aku tuku nang toko Bolan kok coklat. Bolan coklat. Coklat itu dari mana? Coklat itu dari pohon coklat. Pohon coklat itu dari mana? Dari tanah. Jadi semua yang kita makan ini adalah berasal dari tanah. Al-Quran mengatakan min sulalatin min tin. Lalu thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, yang kemudian dari saripati tanah itu diciptakan nutfah fi qararin makin, pada tempat yang kokoh. Nutfah itu kalau laki-laki nuwun sewu air mani, kalau perempuan adalah ovum. Lalu thumma min nutfat thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman, dan seterusnya. Itu ada 7 tahap penciptaan manusia sampai disebut dengan khalqan akhir, ciptaan makhluk baru. Itu melampaui 7 tahap. Itu yang menjadikan seorang Dr. Maurice Buckel itu betul-betul kagum dengan Al-Quran, yang kemudian Dr. Maurice Buckel meneliti Al-Quran itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa. Ternyata kemudian di situ ditemukan Al-Quran itu bukan ucapan Muhammad. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Dr. Maurice Buckel itu masuk Islam. Dr. Maurice Buckel itu masuk Islam. Bahkan kemudian dia menciptakan sebuah buku, judulnya adalah Penciptaan Manusia Menurut Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan santriwati, ketika kita mempelajari Al-Quran, kitab suci kita, itu sebuah keharusan, karena orang-orang di luar Islam itu juga mengakui kebenaran Al-Quran. Persoalan mereka mau Islam atau tidak masuk Islam. Kalau yang Islam seperti Dr. Maurice Buckel, ada juga yang tidak Islam. Itu persoalan hidayah, apakah mau Islam atau tidak. Tetapi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu diakui juga oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Nah, kita ini, kalau tadi Dr. Maurice Buckel tertarik kepada 3 ayat di dalam surat Al-Mu'minun, nek awai kololan panjenengan sami tertariknya itu ayat yang mana? Tertariknya ayat yang mana? Sedoyo. Tapi terutama tertariknya ayat yang kulhu itu tadi ya. Kulhu, inna a'toina. Karena untuk ngimami tarawih itu cepat. Kalau saya sering ceramah di mahasiswa itu prinsip ikut salat tarawih itu biasanya adalah ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Itu mahasiswa ya. Ini kalau santri kan enggak ya. Ya Bu Ustazah ya. Kalau santri enggak lah ya. Nah, tapi kalau di masjid yang makmumnya umum ya jangan lama-lama lah. Tapi kalau makmumnya santri semua, silahkan yang lama, tidak apa-apa. Tapi kalau di masjid imam makmumnya umum ya jangan lama-lama Mas. Ya, kita bijak di dalam bagaimana mengomong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu dan sekalian, inilah Al-Quran. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang malam ini kita peringati sebagai malam turunnya Al-Quran. Kalau tadi saya katakan bahwa Al-Quran menurut Syekh Hasan At-Tabatabai mengatakan dari Lauh Mahfuz ke langit bumi diturunkan 30 juz lengkap pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Lalu dari langit bumi turun melalui Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur. Iki wis jam piro Bapak Ibu? Waduh, 11:30 ya. Wis pokoke cekap sak meten mawon nggih. Jadi sing penting kawula lan panjenengan sami berupaya terus tadarus Al-Qur'an. Tadarus itu orang memoco tapi belajar artinya apa, maknanya apa. Terus mangke nilai-nilai Al-Qur'an itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ngaten mawon Bapak Ibu, Pak Lurah, Bu Lurah, Bapak Ketua PCN, Bu Ketua PCA, para asatid semuanya, karena waktunya sudah 11:30 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi muda kita ini adalah generasi Qur'ani. Allahumma billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita doa bersama Bapak Ibu untuk mengakhiri pengajian malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. An-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Siratal ladzina. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Masrudi MPD yang sudah memberikan penjelasannya pada kesempatan malam ini. Dan tentunya diucapkan terima kasih atas kerawanan Bapak dan Saudara
hadirin sekalian se-Kecamatan Dorong di halaman Rendu Muhammadiyah Probolinggo. Tentu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap panitia dan juga hadirin sekalian yang sudah memberikan bantuan atas terselenggaranya acara pada kesempatan malam yang berbahagia. Mewakili segenap kru dan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam